Ya baik, selamat malam Romo Kristi dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas studi mandiri yang akan berbicara tentang pendalaman materi mengenai pohon berakar, pohon biner, dan juga infix, profix, serta postfix. Ya, sebelum masuk lebih dalam tentang pembahasan kita pada kali ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Martina Novilia Letek, dengan NIM 2022-03007, Prodi Teknik Informatika, Angkatan tahun 2022. Ya, untuk pembahasan pertama kali ini adalah kita akan membahas mengenai apa itu pohon berakar dan pohon biner, dan juga titik perbedaan yang akan kita temui di sini itu apa. Yang pertama kita membahas tentang pohon berakar terlebih dahulu. Pohon berakar itu pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar, dan sisi-sisinya diberi arah di sini itu diberi arah yang teratur sehingga dapat membentuk atau menjadi sebuah graf yang berarah. Inilah yang dinamakan pohon berakar. Ya, teman-teman dapat melihat gambar di bawah ini. Gambar di ini adalah contoh pohon berakar. Ini contoh pohon berakar dengan ada anak panah. Dia tahu kemana jalur yang akan dilewatinya, dan ini juga pohon berakar tapi tanpa anak panah. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat melihat ini. Teman-teman, yang gambar di sebelah sini ini bukan pohon berakar ya teman-teman, tapi graf tidak beraturan ini dapat diubah menjadi pohon berakar sebagai berikut. Ya, jadi untuk mengubah pohon berakar seperti ini itu tergantung bagaimana kreativitas teman-teman, bagaimana teman-teman dapat berpikir bahwa dia itu dapat terbentuk menjadi sebuah pohon berakar itu seperti bagaimana. Ya, di sini dikatakan bahwa pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pembelian dua simpul yang berbeda sebagai akar. Jadi ini tergantung teman-teman mau memilih seperti apa bentuk pohonnya dari graf yang tidak berarah ini. Oke, yang berikut kita membahas tentang pohon biner. Pohon biner adalah jenis graf yang terdiri dari simpul-simpul yang diatur dalam struktur yang hierarkis. Setiap simpul dalam pohon biner memiliki paling banyak dua anak yang disebut anak kiri dan anak kanan. Ya teman-teman, di sini kita melihat sedikit mengenai sifat-sifat pohon biner. Yang pertama, setiap simpul dalam pohon biner memiliki tepat satu simpul induk, kecuali simpul akar yang tidak memiliki induk. Pohon biner biasanya digunakan untuk merepresentasikan struktur data berhierarki seperti struktur keluarga, struktur organisasi perusahaan, ataupun struktur direktori dalam sistem berkas. Ya teman-teman, ini representasi gambar dari pohon biner. Jadi pohon biner itu hanya punya dua anak, yakni anak kiri dan juga anak kanan. Ini ada contoh pohon biner yang beraturan, dan ini juga dapat dikatakan pohon biner yang tidak beraturan. Ya, mari kita membahas mengenai perbedaan. Sini perbedaan antara pohon berakar dan pohon biner. Pohon berakar adalah struktur hierarkis yang terdiri dari simpul akar dan subtris yang terhubung ke simpul akar. Subtris ini juga merupakan pohon berakar. Jadi subtris itu bagian dari pohon berakar, anak dari pohon berakar. Berikut, setiap simpul dalam pohon berakar memiliki tepat satu simpul induk, kecuali simpul akar yang tidak memiliki induk. Jadi dalam pohon berakar itu, dia itu pasti dan tepat dia punya satu simpul induk. Pohon berakar juga digunakan untuk merepresentasikan struktur hierarkis di mana ada simpul sentral atau akar yang berfungsi sebagai titik awal dari hierarki. Disebut titik awal dari hierarki itu seperti ini teman-teman. Satu mempunyai anak 2, 3, dan 4. Juga dia menurun ke 2. Yang 2 juga mempunyai anak 5, 6, dan 7. Jadi titik-titik awal ini yang disebut simpul sentral teman-teman. Yang berikut pohon biner. Yang tadi pohon berakar, sekarang kita membahas mengenai pohon biner. Pohon biner itu salah satu jenis pohon berakar di mana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak. Teman-teman dapat melihat ya, pohon berakar tadi dia itu memiliki simpul bisa lebih dari 2, memiliki anak bisa lebih dari 2. Sementara pohon biner dia itu hanya bisa memiliki dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Anak kiri dan anak kanan itu dapat berisi nilai ataupun simpul kosong, tidak memiliki nilai. Tetapi sama saja mereka dua itu akan menghasilkan struktur pohon yang simetris. Yang ini contoh pohon biner yang memiliki, yang tidak berisi nilai atau simpul kosong, dan ini adalah simpul yang berisi nilai. Ada 0, 1, 0, 1, ya teman-teman dapat melihat sendiri di sini. Oke, sekarang titik perbedaannya. Dari pembahasan yang barusan kita lewati tadi, dapat
langsung kita tahu bahwa perbedaan utamanya adalah bahwa pohon berakar adalah struktur hierarkis yang dia itu dapat memiliki lebih dari 2 anak pada setiap simpul. Sementara pohon biner adalah pohon berakar yang memiliki paling banyak 2 anak pada setiap simpul. Pohon biner tidak bisa memiliki lebih dari 2 anak, sementara pohon akar bisa memiliki lebih dari 2 anak. Oke, ini kita beralih pada soal nomor 2 ya teman-teman. Teman-teman dapat melihat gambar di samping. Soalnya, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut termasuk jenis graf apa? Jelaskan. Oke, mari kita jawab. Jawabannya adalah, gambar tersebut termasuk dalam graf terarah atau juga biasa disebut graf berarah. Dan graf berarah yang ada pada soal termasuk dalam binary tree. Kenapa? Karena apa sih? Ya, karena dalam binary tree, setiap simpul, kecuali simpul akar, memiliki tepat 2 anak, yaitu anak kiri dan juga anak kanan. Ya, ini adalah contoh graf terarah yang memiliki struktur yang terorganisir secara khusus. Oke, ini pembahasan soal nomor 2. Oke, soal nomor 3 agak kabur ya teman-teman, karena ini merupakan hasil screenshotan. Apa yang dimaksud dengan infix, prefix, postfix, dan berilah contoh dari masing-masing. Oke, here we go. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, infix. Ya, kita langsung ke cara penulisannya ya teman-teman. Jadi infix itu cara penulisan itu ungkapan dengan meletakkan operator di antara 2 operan. Dalam hal ini, pemakaian tanda kurung sangat menentukan hasil operasi. Jadi infix itu pasti menggunakan tanda kurung. Contoh pemakaian infix sebenarnya ada dalam bentuk contoh bentuk abjad, tetapi di sini saya mengambil contoh dalam pemakaian bentuk infix angka. Jadi infix itu bisa juga dalam kurung, dan dia juga punya bentuk lain yang tidak dalam kurung seperti yang saya ambil ini. Jadi ini contoh pemakaian infix teman-teman. Jadi ada plus 3, 4 atau bintang itu biasa disebut kali 5 kurang 2, 1. Yang berikut ada prefix. Ya, prefix itu metode penulisan dengan meletakkan operator di depan operan dan tanpa menuliskan tanda kurung. Ya, di sini teman-teman dapat melihat contoh di sini. Nanti contoh yang lebih lengkap lagi mungkin akan kita bahas bersama-sama nantinya ya teman-teman. Dan di sini ada postfix. Postfix itu merupakan metode penulisan dengan menuliskan operator setelah operan dan tanpa menuliskan tanda kurung. Jadi di postfix itu dia tidak memakai tanda kurung teman-teman. Oke, mari kita beralih ke soal yang berikut. Di bawah ini terdapat notasi matematika. Jelaskan termasuk jenis notasi ekspresi apa. Jadi yang pertama ada A, B, C, operasi perkalian, perpangkatan, bintang, dan juga tanda kurang. Di bawah ada tanda pengurangan, A, tanda bintang, B, operator pangkat, C, D. Oke. Jawabannya adalah notasi-notasi matematika yang disebutkan di atas adalah contoh dari 2 jenis notasi ekspresi matematika yang berbeda. Yang pertama, ada A, B, C, D, operator pangkat, bintang. Adalah contoh dari notasi postfix atau biasa disebut reverse Polish notation atau RPN. Dalam notasi postfix, operator ditempatkan setelah operan yang akan dioperasikan. Dalam contoh ini, operator pangkat, ya teman-teman dapat lihat, digunakan untuk memangkatkan D dengan hasil perkalian dari B dan C. Kemudian hasilnya itu akan dikurangi dengan A. Dapat dimengerti ya teman-teman? Notasi postfix ini sangat cocok untuk dievaluasi menggunakan sebuah stack atau tumpukan. Jadi dia tuh lebih efisien jika bekerja pada sistem stack. Yang kedua, ada tanda pengurangan, kurang A kali B pangkat C D adalah contoh dari notasi infix. Dalam notasi infix, operator ditempatkan di antara 2 operan. Dalam contoh ini, teman-teman dapat lihat sendiri, operator pangkat digunakan untuk memangkat B dengan C, kemudian hasilnya dikalikan dengan A, dan akhirnya hasil perkalian dikurangi dengan D. Ya, operator pangkat di sini terletak di antara 2 operan. Notasi infix itu notasi yang lebih umum dari dalam matematika, yang digunakan dalam perhitungan sehari-hari. Jadi, secara sadar dan tidak sadar, notasi ini banyak kita gunakan, tetapi kita tidak sadar bahwa ya setiap hari kita menggunakan notasi itu. Begitu teman-teman. Ya, di sini juga saya menemukan titik perbedaannya. Perbedaan utama antara keduanya adalah cara operator dan operan disusun. Notasi postfix lebih mudah untuk dievaluasi secara komputasional, sementara notasi infix lebih umum digunakan dalam ekspresi matematika yang ditulis oleh manusia. Ya, sekarang soal nomor 5. Suruhannya adalah silakan ubah notasi matematika berikut menjadi infix, prefix, dan postfix. Dalam kurung A dikurangi dalam kurung B pangkat C,
dibagi D kali dalam kurung E plus dalam kurung G dikali H minus F. Oke, here we go teman-teman. Ya, ini merupakan ekspresi awal. Jadi ada A dikurangi dalam kurung B pangkat C dibagi D dikali E plus dalam kurung G kali H minus F. Berikut ini adalah notasi, mari kita konversi ke notasi infix, prefix, dan postfix yang berikut. Jadi notasi yang ada di soal itu merupakan notasi infix. Dan mari kita ubah dia ke notasi prefix, notasi polis prefix. Oke, jika diubah akan menjadi seperti ini. Tanda bagi kurang A pangkat B C dikali D plus E minus bintang atau kali G HF. Ya, mari kita menuju ke penjelasannya teman-teman. Penjelasannya, operator pembagian dan pengurangan adalah operator terluar dalam notasi prefix. Pembagian dan pengurangan adalah operator terluar teman-teman. Jadi pembagian dan pengurangan di sini kita pindahkan keluar. Operator perpangkatan diikuti oleh B dan C. Jadi operator perpangkatan di sini itu mengikuti operator awal. Jadi jika di sini A, B, dan C, berarti notasi ini mengikuti B dan C. Dia mengikuti 2 dan 3 notasi dari awal. Jadi kalau di sini ada A, B, pangkat C, berarti akan dirubah seperti ini, A pangkat B, C. Operator perkalian diikuti oleh D. Jadi setiap operator itu dikatakan dia itu mengikuti 1 atau 2 operasi yang sementara kita lakukan teman-teman. Yang berikut operator penjumlahan diikuti oleh E dan seluruh ekspresi dalam kurung. Jadi operator penjumlahan yang di sini kita keluarkan, kurungnya kita hapus, dan yang dalam kurung semuanya itu kita turunkan ke sini. Kenapa tanda kurangnya hilang? Karena tanda kurang ini sudah ditaruh di luar, teman-teman. Oh iya, maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Tanda kurang yang di sini ditaruh di sebelum tanda bintang, sebelum tanda perkalian. Di dalam tanda kurung, operator perkalian diikuti oleh G, H, dan F. Jadi, pokoknya dalam prefix itu setelah tanda tanda operator ini, maka bilangan yang setelah ini itu mengikuti teman-teman, diturunkan seperti ini. Yang berikut ada notasi postfix. Bagaimana dia diubah ke dalam notasi postfix? Di sini ada A, B, C pangkat minus D, E, G, H dikali F minus plus kali bagi. Ya, mari kita ke penjelasannya teman-teman. Yang pertama, operator pengurangan muncul setelah operan B dan C yang telah dinaikkan ke perpangkatan. Jadi operator pengurangan di sini tidak lagi berada di depan. Jadi dia itu jika dari infix diubah langsung ke postfix, maka operator itu muncul setelah operan B dan C yang telah dinaikkan perpangkatan. Jadi pengurangan itu muncul setelah perpangkatan itu muncul duluan, teman-teman. Yang berikut operator pembagian muncul setelah seluruh ekspresi di dalam kurung. Jadi operator pembagian itu ditaruh di belakang. Tadi kan ekspresi dalam kurung itu ini kan teman-teman. Nah, nanti yang ini itu dipindahkan ke belakang, gitu. Ups. Oke. Di dalam kurung operator perkalian muncul setelah G, H, dan F. Jadi operator perkalian itu muncul itu setelah G dan H. Jadi dia itu diantara G, H, dan F, gitu teman-teman. Dan juga operator penjumlahan muncul setelah E dan seluruh ekspresi di dalam kurung. Operator penjumlahan itu muncul setelah E. E ini ya teman-teman. Nah, yang tadi kan G, H, dan F ini kan di dalam kurung. Nah, dia itu muncul setelah operasi dalam kurung, berarti dia muncul di sini. Dia muncul setelah tanda pengurangan. Karena tadi tanda pengurangan teman-teman, biasanya tadi tanda pengurangan ada di dalam kurung. Saya kira begitu ya teman-teman, karena saya juga masih banyak belajar. Sejujurnya saya juga masih dalam proses belajar ya teman-teman, karena masih bingung juga. Maka mungkin ini yang bisa saya bagikan mengenai pengetahuan pembelajaran secara mandiri saya kepada teman-teman sekalian. Ya, ada note di sini, itu masing-masing notasi yang kita bahas itu adalah cara berbeda untuk mengekspresikan ekspresi matematika yang sama dengan tata letak yang berbeda untuk operator dan operan. Jadi, ekspresi yang kita bahas itu sebenarnya kita dipulangkan lagi kepada tata letak untuk operator dan operan. Oh iya teman-teman, saya kira ini yang bisa saya share. Ini materi pendalaman secara otodidak yang bisa saya share untuk teman-teman sekalian. Jika masih kurang atau perlu penambahan, ya kita bisa dapat membahasnya bersama-sama nanti. Ya, saya Martina Novilia Ledek mengucapkan terima kasih karena telah hadir menyempatkan diri pada video presentasi kali ini. Dan sekarang saya undur diri, sekian dan terima kasih.